Haleluya. Biar suasananya semangat dulu. Katakan haleluya. Selamat tahun baru. Yuk salam kiri kanan, katakan selamat tahun baru. Haleluya. Dari semalam saya sudah kepengen kali mengucapkan selamat tahun baru. Baru hari ini sah selamat tahun baru kita. Amin. Haleluya, haleluya. Kita sangat bersukacita karena hari ini Tuhan sudah hantarkan kita ke tahun 2026. Siapa yang bersukacita hari ini? Angkat tangan, katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau ucapkan ini, kita letakkan tangan kita di dada. Kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Kita aminkan, 1, 2 ya. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi. Karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru dalam bahasa Nias, tapi udah lupa aku. Jahobu. Bohunya yang saya ingat ya. Tapi sudah sampailah ya pesan tahun baru kita ya. Amin. Dan firman Tuhan semalam juga saya juga percaya bahwa kita semua juga sudah melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan semalam. Waktu ibadah tutup tahun, di mana kita harus berdamai dengan Allah. Amin. Melalui darah Yesus. Terima darah Yesus. Agar ada perdamaian kita dengan Allah Bapa. Sehingga tidak terhalang kuasanya bekerja bagi kita. Sehingga tidak terhalang janji firman Tuhan ini berlaku atas hidup kita. Sehingga tidak terhalang keselamatan itu menjadi milik kita. Haleluya. Pertama kali kita harus berdamai dengan Allah Bapa. Yang kedua adalah kita berdamai dengan diri sendiri. Katakan amin. Loh kok ke diri sendiri, kok bukan ke orang lain? Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Bagaimana kita bisa berdamai dengan saudara-saudara kita? Sementara damai itu pun tidak ada dalam kita karena kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Hanya orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri yang dapat dengan tulus berdamai dengan orang lain. Jadi sangat penting sesudah kita berdamai dengan Allah Bapa, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Haleluya. Berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan kesalahan-kesalahan, kegagalan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Bahkan firman Tuhan semalam mengatakan, jangan ingat lagi yang lalu. Katakan amin. Supaya kita bisa berlari ke depan. Jadi bukan hanya berjalan saja ke depan, tetapi berlari ke depan untuk memperoleh hadiah yang sudah disediakan oleh Allah Bapa di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi orang-orang yang belum berdamai dengan dirinya, yang belum berdamai dengan kesalahannya, yang belum berdamai dengan keadaannya, dengan keadaan keluarganya, orang-orang tersebut kakinya akan dirantai terus-menerus oleh kehidupan, oleh masa lalunya, sehingga dia tidak bisa berlari ke depan. Berdamai dengan diri sendiri. Dan lupakan kesalahan masa lalu, kegagalan masa lalu, kita belajar dari itu. Amin. Karena kesalahan dan kegagalan itu adalah salah satu sumber hikmat. Tetapi sesudah kita belajar, lupakan. Lupakan. Iblis akan memakai orang-orang
untuk mengungkit-ungkit kesalahan kita, untuk mengungkit-ungkit kegagalan kita, untuk mengungkit-ungkit keadaan hidup kita. Tetapi kalau kita sudah berdamai dengan Allah Bapa dan kita sudah berdamai dengan diri sendiri, maka itu tidak akan bisa mempengaruhi kita untuk berlari ke depan. Katakan amin. Dan yang ketiga adalah berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan saudara kita, berdamai dengan orang tua kita, berdamai dengan anak kita, berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kita. Kalau kita sudah berdamai, tetapi mereka tidak mau berdamai dengan kita, urusan kita sudah selesai dengan Allah Bapa. Katakan amin. Tinggal orang itu yang punya urusan besar dengan Allah. Orang mau berdamai dengan kita, puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi kalau orang tidak mau berdamai dengan kita, enggak apa-apa. Tapi kitanya harus berdamai. Amin, haleluya. Supaya kita dapat berlari ke depan, supaya kita dapat meraih apa yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah rencanakan. Itu adalah pondasi dasarnya keluargaku di dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini, betul? Betul ya? Nggak ada yang tahu. Jangankan bulan depannya, besok saja atau nanti sore aja, apa yang akan terjadi pun kita tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan sok pintar dengan mengatakan bahwa kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang saya tahu, yang kita imani adalah Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di depan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita di 2026 ini. Bahkan Tuhan sudah merancangkan. Apa yang Tuhan tahu akan hidup kita di masa depan, apa yang Tuhan tahu akan hidup kita di 2026, kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita sudah baca ini semalam, kita sudah baca sering kali ini, tetapi sering kali juga kita lupa. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui. Berarti Tuhan tahu. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi Tuhan tahu. Amin. Rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau hidup kita kemarin tidak punya damai sejahtera, lupakan, jangan ingat-ingat lagi, dan berlarilah ke depan untuk meraih rancangan damai sejahtera dari Tuhan ini. Haleluya. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan putus asa. Anak Tuhan tidak pernah menjalani hidupnya dengan putus asa. Dengan apa kalau bahasa Bataknya itu apa ya? Mandele ya? Hah? Mandele ya? Menjalani hidup seperti orang yang tidak punya apapun lagi. Menjalani hidup seperti orang yang tidak punya harapan. Itu bukan anak Tuhan. Itu bukan orang yang hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan tahu rancangan untuk kita di masa depan adalah hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Tetapi hal ini, rancangan Tuhan ini yang penuh harapan, yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini harus kita raih.
Harus kita yang berlari ke depan meraih rancangan ini. Siapa yang lapar? Sudah lapar? Angkat tangan. Cuman saya. Oh, ada satu yang jujur juga ya. Cuman kami berdua yang lapar. Tapi kalau kami berdua duduk di meja dalam keadaan lapar, dan di meja ada ayam goreng, ada babi panggang karo, ada saksang, ada dali horbo. Kenapa jadi ngomong makanan? Jadi saya makin lapar. Tapi kalau di meja ada makanan enak begitu, dan kami berdua hanya duduk melihat saja, apakah kami akan kenyang? Apakah akan menjadi kenyang? Tidak. Kami harus menggerakkan tangan kami mengambil makanan itu, dan kemudian menggerakkan tangan kami memasukkan ke mulut makanan itu, dan kemudian menggerakkan mulut kami untuk mengunyah dan menelan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk supaya makanan yang di meja yang enak-enak itu bisa masuk ke dalam perut sehingga tidak lapar lagi. Bukankah seperti itu ini? Rancangannya Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Tetapi kita harus bergerak untuk meraihnya. Ada orang berkata, saya sudah jadi Kristen puluhan tahun, tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Nggak ada damai sejahtera, nggak ada harapan, nggak ada kemenangan. Bergerak dong untuk meraih rancangan Tuhan itu. Karena rancangan Tuhan itu sudah diletakkan Tuhan di depan kita. Kitanya yang tidak mau bergerak, kitanya yang tidak mau berlari ke depan untuk meraih rancangan Tuhan ini. Jadi kalau kita mau 2026 ini dipenuhi dengan penggenapan rancangan ini dalam hidup kita, dipenuhi dengan kemenangan dalam hidup kita, bergerak, berlari ke depan. Tetapi untuk bisa berlari ke depan, lupakan yang lalu, katakan amin. Jangan dirantai oleh yang lalu, dan benar-benarlah untuk menjalani tahun yang baru. Haleluya. Tadi saya berpikir-pikir, dan karena saya orang Indonesia, siapa di sini orang Indonesia? Cuman saya. Karena orang Indonesia suka dengan cocokologi. Tahu cocokologi? Dicocok-cocokkan supaya cocok. Kuhitung-hitunglah 2026, 2026, betul? 2 tambah 0 berapa? 2. Tambah 2 berapa? 4. Tambah 6? 10. 2026. 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6 10. Berarti kita mendapatkan konten atau nilai 10 dalam ujian hidup kita di tahun 2026 ini. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya itulah cocokologi dari saya ya. Siapa yang mau dapat konten 10 dalam ujian hidupnya tahun ini? Angkat tangan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Rancangan ini hanya menjadi sekedar rancangan yang hanya melelehkan air liur kita saja apabila kita tidak bergerak, kita tidak berlari ke depan untuk meraihnya. Di dalam Efesus 4 kita melihat bagaimana Tuhan ingin di tahun baru ini kita menjadi benar-benar baru sehingga kita siap meraih rancangan Tuhan ini. Katakan amin. Ada orang memasukkan dirinya ke tahun yang baru, tetapi yang baru cuman kalendernya. Cuman kalendernya. Tahunnya nggak benar-benar baru. Kenapa? Hidupnya masih tetap tidak punya damai sejahtera. Hidupnya masih tetap penuh dengan pertengkaran. Hidupnya masih tetap penuh dengan kegagalan. Hidupnya tetap penuh dengan keluh kesah. Apanya yang baru kecuali kalendernya?
Kita harus menjadikan tahun 2026 ini menjadi tahun yang benar-benar baru. Katakan haleluya. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-22 mulai. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kehidupan kamu yang dulu. Harus menanggalkan manusia lama, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita menjadi benar-benar menjadikan 2026 ini menjadi tahun yang baru. Kita juga harus menanggalkan manusia lama kita dan memakai manusia baru kita dari Kristus. Katakan amin. Haleluya. Sama seperti orang berganti pakaian. Meninggalkan, melepaskan pakaian lamanya dan memakai pakaian barunya. Katakan amin. Dan karena ada juga orang menanggalkan, melepaskan pakaian lamanya, tapi stop sampai di situ. Sehingga orang ini hanya menjadi telanjang bulat. Melepaskan manusia lama kita dan memakai manusia baru kita. Menanggalkan pakaian lama kita dan memakaikan pakaian baru kita. Menanggalkan, melepaskan mulut kita yang penuh gosip dan memakai mulut kita yang penuh pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Menanggalkan pikiran kita yang penuh tipu muslihat, ketidakjujuran dan hal-hal yang tidak suci, dan memakaikan pikiran yang penuh dengan hal-hal yang mulia, yang mendatangkan kebajikan, yang patut dipuji. Sehingga kita dibaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan barulah tahun 2026 ini benar-benar menjadi tahun yang baru, bukan hanya sekedar kalendernya yang baru. Katakan amin. Kalender itu apalah itu? Itu buatan manusia kok. Kalender yang kita pakai sekarang ini kalender Gregorian. Buatan manusia. Dan ditetapkan di tahun 1582 kalau saya tidak salah, atau 1532, menggantikan kalender Julius yang juga adalah buatan manusia. Tetapi roh dan pikiran kita yang baru adalah buatan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita diciptakan di dalam Kristus dengan memakai roh dan pikiran yang baru. Katakan amin. Ayat berikutnya, ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Dan mengenakan manusia baru. Manusia lamanya kita sudah tinggalkan, kita sudah lepaskan, kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Mulut kita yang suka menjelekkan orang lain kita sudah buang. Perilaku kita yang mendukakan hati keluarga, mendukakan hati Tuhan kita sudah buang. Lidah yang penuh pertengkaran, yang penuh dengan caci maki kita sudah buang. Dan kita mengenakan manusia baru. Bibir lidah yang baru yang berisi pujian bagi Tuhan. Perilaku yang baru yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang menurut kehendak Allah. Di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Inilah manusia baru itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Kekudusan. Berarti orang yang tidak hidup kudus, berarti dia tidak pernah mengalami tahun yang baru. Berarti rancangan Tuhan yang ada sudah di depan dia itu hanya bikin meleleh air liur saja. Karena dia tidak akan pernah diizinkan Tuhan meraih rancangan Tuhan itu. Karena dia tidak hidup benar, karena dia tidak hidup kudus. Oh, aku kan hidup kudus. Aku nggak selingkuh. Aku setia sama suamiku, sama istriku. Tapi mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Mulutnya penuh dengan cakap kotor. Mulutnya penuh dengan caci maki. Apakah itu kudus? Tidak. Apakah itu benar? Tidak. Memang dia tidak selingkuh, memang dia tidak berzina dalam arti berzina secara jasmani, tetapi pikirannya penuh dengan tipu daya, penuh dengan siasat, penuh dengan sungut-sungut. Apakah itu benar? Apakah itu kudus? Jadi patokannya keluargaku adalah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Karena rancangan Tuhan itu disediakan hanya bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Dan firman berkata, siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, ciptaan Allah Bapa yang sudah memakai manusia baru di dalam Kristus yang hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Saya mau kasih tahu satu fakta yang sangat menyedihkan di kalangan manusia-manusia, di kalangan orang-orang Kristen. Banyak kok orang Kristen yang tahu prinsip firman ini, betul. Tetapi nggak banyak yang mau melakukan. Lebih bagus hidupnya tidak bahagia, tidak punya damai sejahtera daripada harus menanggalkan dosanya. Daripada harus hidup benar, daripada harus hidup kudus. Dia lebih memilih dengan keluarga yang hancur-hancuran, dengan masa depan yang hancur-hancuran. Asallah aku tetap memeluk erat-erat dosa ini. Kekerasan hati kitalah untuk tidak mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya dari Tuhan, yang membuat kita tidak bisa bergerak untuk meraih rancangan Tuhan itu. Kekerasan hati kita lah yang membuat tahun yang baru ini hanya kalendernya yang baru, tetapi hidup kita, nasib kita, keadaan kita tidak menjadi baru. Ayat berikutnya. Karena itu buanglah apa? Buang. Jangan singkirkan habis itu pungut lagi. Buang. Buang manusia lama kita, buang perilaku kita, buang perkataan, mulut, pikiran kita yang tidak benar, yang tidak kudus. Buang. Haleluya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah
Semua kita pernah marah, betul nggak? Betul? Nggak ada manusia yang nggak pernah marah. Bahkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan 100%, yang menjadi manusia 100% pun pernah marah. Bahkan Allah Bapa di surga pun pernah marah. Bukan marahnya yang menyebabkan kita tidak bisa meraih rancangan Tuhan itu, tetapi kalau kita marah dan kemudian sesudah matahari terbenam, bahkan berkali-kali matahari terbenam, amarah kita belum padam. Itu yang mendatangkan sial. Ada orang yang menyimpan kekesalannya, amarahnya terhadap saudaranya, terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap anaknya. Bukan hanya berhari-hari, tapi sampai ganti tahun pun tetap itu ada. Dan itu akan menyebabkan orang tersebut tidak bisa meraih rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, rancangan Tuhan yang penuh harapan itu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat berikutnya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Katakan amin. Kita yang beri kesempatan kepada iblis. Kita. Kemarin kami baca salah satu survei ya, ternyata perselingkuhan yang diawali dari Facebook itu ternyata menduduki peringkat atas. Perselingkuhan yang diawali dari Facebook. Ada orang yang tidak dikenal, minta kenalan di Facebook, goda-godain, terus bilangin, ih kamu cantik deh. Ih aku udah ibu-ibu loh, ih kok nggak kelihatan ya katanya, kata si Pargabus ini pula, ya kan? Nggak kelihatan loh, kayak anak gadis loh. Maka ibu yang membaca Facebook ini hatinya langsung berbunga-bunga. Bukan hanya bunga, berpohon beringin lagi saking senangnya. Ih aku ternyata enggak seperti ibu-ibu loh, kata si Pargabus ini. Akhirnya apa? Kopi darat katanya. Ketemu. Akhirnya selingkuh. Apakah iblis yang memaksa perselingkuhan itu terjadi? Tidak. Orang ini yang buat kesempatan kepada iblis. Kita datang bertahun baruan atau bermalam tahun baruan, disuguhkan bir, disuguhkan tua, minum, ngobrol, akhirnya tak sadar sudah mabuk, pulang menampari istri. Iblis kah yang memaksa kita? Apa kita kah yang memberi kesempatan kepada iblis? Bukan iblis yang memaksa kita berdosa. Banyak orang berkata, ya memang pintar kali si iblis itulah, sehingga aku jadi berbuat dosa. Keluargaku di dalam Tuhan. Hawa jatuh ke dalam dosa bukan karena iblis atau si ular itu yang memaksa dia memakan buah itu, tetapi karena Hawa memberi kesempatan kepada iblis dengan cara mendengar suara iblis. Kita yang memberi kesempatan kepada iblis. Itu kenapa dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Katakan amin. Supaya kita tetap memakai manusia yang baru itu. Dan di dalam ayatnya yang di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.
Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Pakailah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu, jangan merawat hidupmu untuk memuaskan keinginannya. Pakailah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita memakai Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Tuhan Yesus Kristus ada dimanapun kita ada. Haleluya, haleluya. Pada saat saya memakai ini, kemanapun saya berjalan, ini tetap ada sama saya, betul? Tapi pada saat ini saya lepas, saya tinggalkan di sini, saya berjalan, itu tetap di situ dan kami terpisah. Banyak orang menanggalkan Kristus dalam hidupnya demi untuk mengejar keinginan dagingnya. Itulah kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada saat kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tinggalkan, lepaskan pakaian lamamu, pakaian duniawimu yang menyebabkan engkau memuaskan keinginan dagingmu, dan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pakaian barumu. Sehingga kemanapun kita berjalan, di lembah kekelaman apapun kita menjalani hidup kita, di dalam situasi apapun yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus Kristus tetap di dalam kita. Haleluya. Dan di mana ada Tuhan Yesus Kristus, di situ ada kuasanya. Amin. Tuhan, aku mau kuasamu, berikan kuasamu bekerja. Tapi dia tidak mau mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang terpisah. Tidak. Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya itu satu. Di mana ada Tuhan, di situ ada kuasanya. Katakan amin. Makanya pakailah Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasanya juga ada di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu 3, kitab terakhir di Perjanjian Baru. Wahyu 3 ayat 8. Saya mau kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ingatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu pekerjaan kita. Tuhan tahu pakaian kita. Kita bisa berpura-pura mengenakan Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang, tapi Tuhan tahu kok. Kita bisa bersandiwara di depan orang-orang, tetapi Tuhan tahu kok. Kita bisa bekerja di balik layar untuk mencelakakan orang lain, tetapi Tuhan tahu kok.
Dan di sisi lain juga Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tidak seberapa. Betul? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan akan buka pintu untuk kita yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ada orang yang mengutip ayat ini tidak lengkap. Tuhan nanti akan buka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Betul, tetapi dia tidak membaca. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Berarti Tuhan membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Apabila kita di dalam kekuatan kita yang tidak seberapa ini, kita tetap menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun hidup kita sedang menjepit. Walaupun tekanan itu semakin besar terasa, kita tetap memilih menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Kristus. Katakan haleluya. Baru Tuhan bukakan pintu itu. Baru Tuhan bukakan pintu itu. Mungkin ada di antara kita yang seolah-olah pintu-pintu rezeki, pintu-pintu pekerjaan, pintu-pintu keberhasilan, pintu-pintu berdamai itu tertutup. Dan kita merasa tidak punya kekuatan apapun untuk merubah itu. Tetapi tetaplah pilih untuk menuruti firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan bukakan pintu-pintu bagimu. Katakan haleluya. Di dalam firman Tuhan semalam, Tuhan akan membuat jalan-jalan di padang gurun. Katakan amin. Hidup kita seperti padang gurun. Tetaplah di dalam Tuhan. Tuhan akan membuatkan jalan-jalan baru, terobosan-terobosan baru, membukakan pintu-pintu di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan mengalirkan sungai-sungai baru di padang belantara. Hidup kita mungkin terasa seperti padang belantara, kering. Tetapi tetaplah memilih untuk menuruti firman Tuhan. Daripada memilih untuk menuruti emosi kita, ego kita, harga diri kita yang keterlaluan, keinginan nafsu dan daging kita. Maka Tuhan akan mengalirkan sungai-sungai baru dalam hidupmu. Tuhan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membuka pintu-pintu dalam hidupmu yang tidak bisa seorang pun menutupnya. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan takut. Jangan takut menghadapi 2026 ini. Karena pada saat kita menjadi manusia baru yang mengenakan Kristus, maka kita berjalan dengan kuasanya itu. Amin. Apabila kita tetap memilih untuk menuruti firman Tuhan, tidak pernah menyangkal firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan-jalan baru dalam hidup kita, terobosan-terobosan, sungai-sungai baru. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintu. Tuhan akan membukakan banyak pintu bagi kita. Haleluya. Dan barulah terasa tahun baru itu. Haleluya. Masa tahun baru hidup tetap tidak ada damai? Masa tahun baru pun dibuka dengan pertengkaran, dibuka dengan caci maki, dibuka dengan sungut-sungut? Apa gunanya tahun baru? Haleluya. Yang kita mau kalendernya baru, tahunnya baru, hidup kita juga baru. Amin.
nasib kita juga baru. Ada pintu-pintu yang dibukakan Tuhan, rezeki kita juga baru. Damai sejahtera di rumah kita pun baru. Semuanya terbaharukan oleh Tuhan, tetapi pakailah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Matius 6 sebagai ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat 33, saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, bukan sebagian-sebagian, semuanya berkat Tuhan, termasuk kuasa untuk menikmati berkat itu, kebahagiaan, damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, keselamatan dari Tuhan, kasih anugerah Kristus, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan haleluya. Utamakan ibadah. Ada orang mengutamakan nongkrong di luar sampai jam 4 pagi, 5 pagi. Sehingga hari minggunya dia tidak bisa punya tenaga untuk ibadah. Ibadah di gereja kan tiap minggu ada katanya. Tapi ajakan untuk wisata ke Samosir kan enggak tiap hari ada katanya. Akhirnya dia mengutamakan liburan ke Samosir daripada ibadah. Kerja, rezeki kan enggak setiap saat datang. Gereja kan bisa tiap minggu. Ada. Akhirnya dia mengutamakan berdagang daripada ibadah. Kemudian ada orang yang berkata kepada kami waktu itu, pada waktu kami memberitakan firman ini. Jadi kalau gitu Pak Pendeta, di gereja aja lah kita. Nggak usah kerja lagi, nggak usah berdagang lagi. Ke gereja aja lah, berdoa aja lah. Mana ada berkat katanya. Itu pernyataan bodoh yang mengada-ada. Bukan Tuhan katakan tidak usah kerja. Tapi Tuhan mau kita jujur. Betul? Tuhan mau kita apa? Kita kerja berapa jam sehari? Taruhlah 12 jam sehari. Betul? 12 jam lah taruh sehari. Tidur berapa jam sehari? 7 jam. Sudah berapa jam? 12 tambah 7 berapa? 19. Ada 5 jam lagi yang sisa. Kita kemanakan 5 jam ini? Jujur dong. Apakah 5 jam ini kita habiskan scrolling di Facebook? Apakah kita habiskan markombur di kedai tua? Apakah kita habiskan untuk menggosip? Ataukah kita pakai untuk berdoa, membaca firman? Tuhan mau kita jujur. Haleluya. Bukan Tuhan mau kita tidak usah kerja. Bekerjalah sama seperti bekerja untuk Tuhan. Katakan amin. Bekerjalah dengan segenap hati. Tetapi apa iya kita bekerja 24 jam setiap hari? Yang benar dong. Banyak orang tidak ibadah hari Minggu di gereja bukan karena dia kerja, tapi karena di tempat tidurnya ada magnet yang sangat kuat sehingga begitu dia mau bangkit, bangkit lagi, ketarik lagi sama selimutnya, ketarik lagi sama.
Bukan karena kerja, tapi karena malas ibadah. Padahal firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan haleluya. Termasuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, termasuk berdoa setiap hari. Haleluya. Itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Termasuk memperkatakan firman. Termasuk menjadi saksi Kristus di dalam perilaku kita, di dalam kasih kita. Itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Kita tidak mau 2026 ini hanya berlalu begitu saja seperti tahun-tahun kemarin. Kita tidak mau 2026 ini tidak mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Kita tidak mau 2026 ini kembali diisi oleh kegagalan, oleh air mata, oleh kemalangan terus menerus. Saya pernah katakan dan saya mau katakan kembali berulang-ulang. Apalah gunanya kita jadi orang Kristen kalau kita tidak menerima yang terbaik dari Tuhan. Tetapi untuk menerima yang terbaik dari Tuhan, pakaikanlah Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Amin. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka semuanya itu, jalan-jalan itu akan Tuhan bangun dalam hidupmu. Sungai-sungai baru itu akan Tuhan alirkan. Pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan bagimu. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di sini. Kita akan masuk di dalam doa. Tetapi ambillah keputusan pada saat ini keluargaku. Aku mau memakaikanmu Tuhan Yesus Kristusku di dalam hidupku. Aku mau mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan lihatlah, hidup kita akan benar-benar baru di tahun yang baru ini. Haleluya. Haleluya. Kami undang singers, kita akan masuk di dalam doa. Dan kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan dengan iman. Nanti tangan hamba-hamba Tuhan akan Tuhan gantikan dengan tangannya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari